Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit tumor otak menggunakan metode certainty vector. Kelompok kami beranggotakan Banani Widiharto, Randi, dan saya sendiri Samsul Ma'arif. Lanjut ke pembahasan. Sistem pakar. Sistem pakar adalah satu cabang dari artificial intelligence yang membuat penggunaan secara luas knowledge yang khusus penyelesaian masalah tingkat manusia yang pakar. Nah, di sini saya akan menjelaskan penyakit dan gejala tumor otak. Penyakit tumor otak adalah pertumbuhan sel-sel abnormal di dalam atau di sekitar otak secara tidak wajar dan tidak terkendali. Gejala dapat bervariasi, tetapi rasa sakit yang berkepanjangan pada kepala adalah gejala yang paling sering dialami. Gejala lain dari tumor otak meliputi sakit kepala secara bertahap menjadi semakin sering dan semakin parah, mual dan muntah tanpa sebab, gangguan ingatan, kejang, kesemutan dan mati rasa di lengan dan kaki, gangguan penglihatan seperti penglihatan kabur, masalah yang berhubungan dengan indera pendengaran, gangguan keseimbangan dan kesulitan bergerak. Inilah tampilan sistem yang pakar tumor otak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Randi. Terima kasih atas kesempatannya, Mas Samsul. Selanjutnya itu tentang certainty factor, yaitu adalah seorang pakar, misalnya dokter, yang sering menganalisis informasi yang ada dengan ungkapan seperti mungkin, kemungkinan, kemungkinan besar, hampir pasti. Untuk mengakomodasi hal ini kita menggunakan CF guna menggambarkan tingkat keyakinan pakar terhadap masalah yang sedang dihadapi. CF sendiri itu memiliki kombinasi aturan dengan metode Michin ya, untuk menggabungkan evidence pada evidence, sebuah aturan yang ditunjukkan pada tabel berikut ini. Bentuk dasar rumus CF itu adalah sebuah aturan jika E maka H adalah sebagai berikut. CF tanda kurung HE sama dengan CF EE dikali CF HE. Di mana CF E besar E kecil itu adalah certainty factor evidence E yang dipengaruhi oleh evidence E kecil. CF HE juga certainty factor hipotesis dengan asumsi evidence diketahui dengan pasti, yaitu ketika CF EE sama dengan 1. CF EE certainty factor hipotesis yang dipengaruhi oleh evidence E. Jika semua evidence dan evidence diketahui dengan pasti, maka rumusnya menjadi CF EE sama dengan CF HE. Selanjutnya akan dibahas oleh Mas Banani. Untuk contoh kasus seperti tabel berikut, di tabel 2 ada gejala penyakit tumor otak. Di situ ada kode, gejala, dan nilai pakar. Untuk di tabel 3 sendiri, di situ ada bobot keyakinan dan ada keterangan tidak yakin, tidak tahu, sedikit yakin, cukup yakin, yakin, dan sangat yakin. Di situ juga sudah ada bobot keyakinan, ada nilainya 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, dan 1. Untuk di tabel 4 sendiri, terdapat tabel presentasi kesimpulan. Di situ terdapat tingkat presentasi dan nilai kemungkinan. Misalkan, user memilih jawaban sebagai berikut. Kaidah tersebut kemudian dihitung nilai certainty vektornya dengan mengalihkan CV bobot keyakinan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti tabel berikut. Di situ ada beberapa pertanyaan dan ada jawabannya dan sudah ada nilai bobotnya. Kaidah tersebut kemudian dihitung nilai CV-nya dengan mengalihkan CV bobot keyakinan dengan CV menjadi CF HE 1 sama dengan CF H1 dikali CF E1 sama dengan 0,6 dikali 0,8 sama dengan 0,48. Begitu pula sampai CF ke-8. Untuk langkah terakhir adalah mengkombinasikan nilai CF dari kaidah
Berikut adalah kombinasinya CFE dengan CFHE. CF kombinasi CFHE 1,2 sama dengan CFHE 1 ditambah CFHE 2 dikali dalam kurung 1 dikurangin CFHE 1 sama dengan 0,48 ditambah 0,08 dikali dalam kurung 1 dikurangin 0,48 sama dengan 0,5216. Begitupun sampai kombinasi yang terakhir. Di situ terdapat kesimpulan CFHE 7 dikali 100 sama dengan 0,9843564 dikali 100 sama dengan 98,43564%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perhitungan certainty factor diagnosa penyakit tumor otak memiliki presentasi tingkat keyakinan 98,43564%. Berikut hasil perhitungan sistem. Berikut diagnosanya. Dari gejala-gejala yang Anda rasakan, sistem mendiagnosa Anda memiliki kemungkinan yang besar terserang penyakit tumor otak dengan presentasi 98,31%, seperti contoh sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Perlu diperhatikan, Anda harus konsultasi kepada dokter Anda untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kesimpulan dari contoh kasus tersebut, sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit tumor otak telah mampu memberikan informasi kepada pengguna mengenai diagnosa penyakit yang diderita berdasarkan gejala-gejala yang diberikan. Yang kedua, membantu masyarakat umum untuk mengetahui gejala awal penyakit tumor otak. Terima kasih atas presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.